Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini masih meneruskan tentang pembahasan macam-macam nasah. Sebelumnya marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin ulama al-amilin sultan al-awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jilani wa ila jami'il mu'allifil kutub wa syarifiha musannifiha wa ila jami'il manazzajar dan mutahawwisan mu'allif kitab waraqat wa syarihi Sya'ulillah li wa lana wa laha wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang apa nasul kitab nasah kitab Al-Qur'an ayat Al-Qur'an bil kitab kelawan ayat Al-Qur'an. Boleh menasah ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Kama kaya keterangan taqaddama kang wis dingin fi ayatayil iddati ing dalem ayat loro iddah wa ayatayil musabarah lan ayat lorone kang nerangake sabar. Jadi ayat Al-Qur'an dinaskah dengan ayat Al-Qur'an itu boleh seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Yang terdahulu pada pertemuan sebelumnya sudah diterangkan tentang ayat iddah yang tadinya disuruh menunggu setahun, akhirnya dinaskah dengan ayat lain yang ketika ditinggal mati suaminya maka disuruh menunggu 4 bulan 10 hari. Dan ayat tentang sabar ya seperti keterangan yang sudah lampau. Wa nasbu sunnati lan nasah sunnah hadis bil kitab kelawan ayat Al-Qur'an. Kama kaya keterangan taqaddama kang wis dingin yang sudah lalu. Fistiqbali Baitil Muqaddas ing dalem madhep Baitil Muqaddas as-sabiti kang tetep bisunnati kelawan sunnah al-fi'liyati kang bangsa fi'il tingkah laku. Fi hadis sahihaini ing dalem hadis sahih karone. Menaskah sunnah hadis bil kitab dengan ayat Al-Qur'an itu juga diperbolehkan seperti keterangan yang sudah lampau ya, di dalam membahas tentang menghadap Baitul Muqaddas ya. Dulu sholat itu menghadap Baitul Muqaddas ya. Dinaskah dengan ayat Al-Qur'an biqaulihi kelawan dawuh Allah taala alim mulur sidan Allah. Fa'aqim mangko madhepa sira wajhaka ing wajah sira satrul Masjidil Harami ing arah Masjidil Haram ya. Yang tadinya menghadap sholat itu menghadap Baitul Muqaddas dinaskah dengan ayat itu yang hadis sahihain ya. Dinaskah dengan ayat fa'aqim wajhaka syatrul Masjidil Haram dengan ayat ini ya. Terus dinaskah yang tadinya menghadap Baitul Muqaddas dinaskah dengan disuruh menghadap ke Masjidil Haram.
Wabis sunnati lan kelawan sunnah. Wabis sunnati lan kelawan sunnah. Dan sunnah dinaskah dengan sunnah ya. Nah, hadisi muslimin yaitu sepadane hadis Imam Muslim rupane hadis kuntu nahaitukum ya. Sunnah dinaskah dengan sunnah. Seperti hadisnya Imam Muslim kuntu nahaitukum. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziaratil kuburi saking ziarah kubur. Fazuruha monggo ziarah sira kabeh ing kubur. Jadi dulu Nabi pernah melarang orang Islam itu untuk ziarah kubur. Karena apa? Karena waktu awal-awal imannya orang Islam itu masih lemah, nanti takutnya malah menyembah kuburan, ya. Makanya dilarang. Ya. Setelah umat Islam imannya kuat, maka Nabi fazuruha ya, dengan hadis ini nahaitukum an ziyaratul kubri fazuruha, maka ziarahlah ya. Dulu Nabi pernah melarang karena ditakutkan imannya orang Islam itu nanti akan berbuat sesuatu kemusyrikan di kuburan, maka dilarang ya. Ketika umat Islam imannya sudah kuat, maka disuruh ya, diperbolehkan untuk ziarah kubur ya. Ini wasakatalan meneng sopo mu'alif ya. An-nasil kitab bisangking nasah ayat Al-Quran bisunnati kelawan hadis. Mu'alif pengarang kitab tidak membahas tentang menasah ayat Al-Quran dengan hadis. Faqad kilalan teman-teman dan dawake, tapi ada yang berpendapat bijawazihi kelawan wenange nasah kitab bisunnah. Ada yang berpendapat diperbolehkannya nasah kitab dengan sunnah. Wa masalan nyontoake lahu maring nasah biqaulihi wa masalan nyontoake sapa wong lahu maring nasah kitab bisunnah ya. Orang yang berpendapat membolehkan maksudnya ya. Biqaulihi kelawan dawuhe Allah Ta'ala halimau yusilan Allah rupane dawuh kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyah al-ayah. Kutiba dan wajibake alaikum mengatasi sira kabeh idza hadara illa lam nalikane hadir teko ahadukum ing salah sijine sira kabeh apa al mautu mati intaro kalamun ninggal sapa sira khairani ing loro kebagusan rupane al wasiyatu wasiat lil walidaini maring wong tuwa loro wal aqrabina lan pira-pira kerabat. Jadi ada ayat yang menerangkan ketika orang mau meninggal itu disuruh untuk berwasiat. Nah, ma'a hadisi Turmudi sertane hadis Imam Turmudi wa wirihi lan liyane Imam Tirmidzi la wasiyata ora ana wasiat iku maujud liwarisin kedue atau maring wong kang maring ahli waris ya. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Wasiat itu ditujukan kepada yang bukan
ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setelah saya buka ayat Al-Qur'annya ternyata ada kekeliruannya. Yang betul adalah kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan, bukan khaironiya tapi khairon. Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina ma hadisin Turmudzi wa ghairi la wasiyata li warisnya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba dan wajibake alaikum mengatasi sira kabeh idza hadura ing dalem nalikane hadir teko ahadukum ing sira kabeh al mautu. Apa al mautu? Kematian. Ketika datang padamu kematian intaro kalamun ninggal sapa wong sapa ahadukum khairon gitu ya. Khairon ing bondo waris ya. Khairon ing bondo waris ya, atau harta. Apa al wasiyatu wasiat lil walidaini maring wong tua loro wal aqrabina lan pira-pira kerabat ma hadis Turmudi serta hadis riwayat Imam Turmudi wa wirhi lan liyane Turmudi rupane hadis la wasiata ora ana wasiat iku maujud liwarisin kedue ahli waris ya. Itu ya. Jadi intaroka khairon ya, intaroka khairon. Bukan khaironi ya. Waktu ridho lanten tolak bi annahu kelawan setuhune kelakuan. Waktu ridho lanten tolak opo nasah Al-Quran dengan sunnah bi annahu setuhune kelakuan iku khobaru ahad bi annahu kelawan setuhune riwayat Imam Turmudi la wasiyatalah tadi iku khobaru ahadin la wasiyata liwarisin tadi ya iku khobaru ahadin hadis ahad wasayati lan bakal teko apa annahu setuhune khobaru ahad ikula yunsahu annahu ma'af wasayati lan bakal tukana setune kelakuan ikula yunsahu ora kena dinasah apa al mutawatir bi ahadin kelawan hadis ahad wa fi nuskhatin lan ing dalem siji nushah ya dan ditolak ya, bahwasanya an-nasah Al-Quran dengan sunnah ya dinaskah dengan sunnah itu ditolak dan sesungguhnya hadis riwayat Imam Turmudi tadi merupakan hadis ahad ya. Dan nanti akan diterangkan tentang hadis ahad ya bahwasanya mutawatir ya, riwayat yang mutawatir itu tidak boleh dinaskah dengan hadis ahad. Wa fi nushatin lan ing dalam siji naskah dalam satu redaksi walaya juzulan ora wenang apa rasul kitab binasa ayat Al-Qur'an bisunnati kelawan hadis tidak boleh menasah ayat Al-Qur'an dengan hadis. Ai bi khilafi tahsisihi tegese kelawan nulayani bedani tahsis kitab ya tahsisil kitab biha kelawan sunnah ya berbeda dengan mentahsis ya. Kalau mentahsis boleh
kitab ditasih dengan sunnah, tapi menaskah itu tidak boleh. Kama kaya keterangan takut damakan mus dingin opoma li'anna tahsisa karena setuhune tahsis iku ahwanun luweh ringan minan naskhi ketimbang nasr. Berbeda dengan mentahsis, ya, mengkhususkan. Nah, itu boleh kalau mentahsis kitab dengan sunnah, karena tahsis itu hukumnya lebih ringan daripada menasah, ya, mengganti nasah, menghapus. Ya. Wa yajuzulan wenang apa nasul mutawatir nasah riwayat mutawatir bil mutawatiri kelawan mutawatir. Wa nasul ahadilan nasah hadis ahad bil ahadi kelawan hadis ahad wa bil mutawatir lan kelawan riwayat kang mutawatir, ya. Jadi diperbolehkan menashah riwayat mutawatir dengan mutawatir, hadis ahad dengan hadis ahad, dan hadis ahad dengan mutawatir itu boleh. Wala yajuzu lan ora wenang apa nasul mutawatiri nasah mutawatir kal Qur'ani kaya Al-Qur'an bihadi bil ahadi kelawan hadis ahad, enggak boleh, ya. Riwayat mutawatir seperti Al-Qur'an itu dinasah dengan hadis ahad li'annahu krana setuhune ahad li'annahu krana setuhune ahad iku dunahu saandape Al-Qur'an atau mutawatir, ya, fil quwwati ing dalem kuwate, ya. Kenapa enggak boleh nasah mutawatir dengan hadis ahad? Karena hadis ahad tingkatannya itu kekuatannya itu di bawahnya mutawatir, ya. Makanya enggak boleh. Warajihu utawi kaul kang rajih yang unggul, ya. Iku jawaz dzalika menangake mengkono-mengkono nasah, ya. Li'annal nasah mutawatir bil ahad. Li'anna mahalan nasi krana setuhune panggonane nasah wa ya mahal iku al hukmu hukum, ya. Menurut kaul yang unggul itu diperbolehkan menasah mutawatir dengan ahad karena, ya, tempatnya menasah itu adalah hukum. Wa dilalatu utawi dilalah alaihi ngatasé hukum iku bil mutawatiri ngatasé hukum bil mutawatiri kelawan riwayat mutawatir iku dzanniyatun. Itu dzanniyatun penyono kal ahadi kaya hadis ahad, ya. Ini kalau menurut kaul yang unggul itu diperbolehkan karena mahalun naskhi, tempatnya menasah itu adalah hukum. Sedangkan dilalahnya hukum, ya, jadi sesuatu yang menunjukkan pada hukum itu adalah dzanniyah, ya, baik mutawatir maupun ahad. Dzanniyah itu prasangka atau praduga, makanya diperbolehkan karena mahal atau tempatnya nasah itu adalah pada segi hukum, bukan segi kuwah, ya, kekuatannya. Itu menurut kaul yang rajih. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf, ya. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan pertolongan kepada kita semuanya. Dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum illa liqa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.